Langsung saja Mas Rio, apa yang mengundang decak kagum? Apa paparan dari Marsikal Hadi ini yang mengundang decak kagum oleh anggota DPR? Mungkin keberanian beliau mengakui ya bahwa ada persoalan-persoalan menonjol di tubuh TNI. Apa boleh dijabarkan beberapa persoalan Salah satunya menonjol? mungkin beliau mengakui bahwa belum terpenuhinya profesionalisme sumber daya manusia di TNI. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin juga salah satu bahwa belum terpenuhinya kesejahteraan dan perumahan daripada prajurit. Itu yang kedua. Yang ketiga soal mungkin doktrin TNI. Kira-kira begitu yang. Oke, Bu Kony mau menanggapi bagaimana terkait paparan dari Marsikal Hadi terkait tadi masalah profesionalisme SDM, kemudian kesejahteraan dan juga doktrin. Apa sebenarnya yang masih kurang di sini? Ya, tadi seperti saya bilang kan doktrin ya. Jadi jadi begini, bahwa menjadi negara poros maritim dunia itu bagaimanapun tentara kita terus berubah dari inward looking vision menjadi outward looking vision. Dari yang jago kandang lah istilahnya, kemudian harus bermain di ranah regional dan global. Dan itu yang menurut saya Pak Hadi sangat matang memaparkannya dalam paparannya kemarin. Tetapi menarik juga bahwa saat saya berbincang dengan para anggota Komisi 1, mereka bilang rata-rata begini, paparannya sangat bagus gitu, sangat hebat. Tetapi bagaimana sekarang kemampuan negara untuk provide itu? Misalnya saja Pak Hadi banyak berbicara tentang UAV, tentang pembangunan tentang network centric warfare, tentang tadi air superiority, kemudian bagaimana gelar angkatan kita di kawasan dan di dua samudra. Nah, intinya ini kan harus ada anggaran yang berbasiskan ancaman gitu, atau paling tidak berbasiskan tantangan apa yang harus dihadapi. Sementara itu sekarang kita masih terikat kepada anggaran yang berbasiskan pada anggaran yang tersedia. Jadi pembangunan konsep pertahanan yang berbasis kepada anggaran. Nah, ini yang menurut saya mungkin akan dijembatani oleh Pak Hadi agar terpenuhilah sebenarnya tentang tadi mewujudkan atau menghadirkan, bahasa beliau itu kan pada saat kemarin kan menghadirkan TNI sebagai wajah negara gitu. Itu kan menjadi penting bahwa kita menghadap keluar seperti apa. Kemudian yang beliau mention juga ini menarik nih. Biasanya yang ngomong gini angkatan laut ya Pak. Dia bilang bagaimana mengedepankan diplomasi militer. Dan ini menarik. Jadi mungkin untuk di ASEAN saja yang selama ini emphasizing di ASEAN Defense Ministerial Meeting, kemudian di Navy to Navy Talk, mungkin dengan hadirnya Pak Hadi sebagai Panglima baru kita akan ada kemudian Air Force to Air Force Talk. Karena bagaimanapun menurut saya ancaman kawasan yang terbahaya atau terdekat saat ini malah lebih dari udara. Coba kita lihat misalnya doktrin perang Australia yang berubah telah menjadi doktrin perang udara. Kemudian kalau kita melihat proses pergantian akan segera di dalam sistem Amerika tentang US Pacific Command yang akan dilid oleh Angkatan Udara. Jadi memang perangnya akan lebih kepada perang berupa perang udara, apakah itu langsung atau tidak langsung. Oke, jadi menurut Bu Kony bahwa Pak Hadi ini sudah siap menghadapi tantangan ke depan perubahan peta peperangan. Jadi perang udara. Pak Hadinya sangat siap sebagai panglima, makanya saya salut dengan paparannya beliau di Komisi 1. Tetapi sekali lagi ini diperlukan komitmen sipil. Jadi ini juga pembelajaran untuk sipil kita. Kita tidak bisa menuntut TNI kita profesional saat kita menjadi sipil yang tidak profesional. Apa sih sipil yang tidak profesional? Sipil yang tidak provide angkatan bersenjatanya untuk apa yang mereka butuhkan. Itu menurut saya sipil yang nggak profesional. Jadi bagaimana mungkin Anda menuntut tentara profesional, padahal Anda sendiri tidak menjadi sipil yang profesional gitu. Jadi excuse bahwa anggaran tidak ada tuh menurut saya tuh aduh gimana ya, agak sebenarnya masa nggak bisa diakali gitu loh. Karena nggak mungkin ancaman atau nggak mungkin dunia itu disuruh berhenti dulu sampai kita siap kan. Nggak mungkin kawasan stop dulu ya, Indonesia siap-siap dulu kan nggak mungkin. Jadi memang harus diusahakan. Apalagi kemudian kita punya presiden yang visioner. Dan Presiden Jokowi itu sangat teknologi bicaranya dan tentang inovasi. Perhatikan aja kalau Presiden sekarang bicara. Teknologi, inovasi. Dan saya rasa Pak Hadi dari paparannya kemarin terlihat sekali adjusting ke situ gitu loh. Bagaimana memperkuat TNI, bagaimana juga terkait Trimatra Terpadu ya utamanya. Beliau malah mau bikin pasukan khusus Trimatra Terpadu yang bergerak di bidang di bidang cyber, di bidang yang high tech tadi. Oke, Mas Rio, salah satu penunjang pertahanan nasional adalah sistem alutsista. Menurut Anda apa yang dapat jadikan fokus perhatian kita saat ini terkait dengan persenjataan TNI nanti ke depannya? Ya, beliau memaparkan bahwa memang salah satu yang menjadi permasalahan adalah alutsista ya. Ya. Nah, oleh karenanya beliau mengatakan bahwa bagaimana caranya modernitas daripada alutsista tersebut, ya kan? Dan ini kan dibutuhkan memang juga dukungan daripada DPR ya, dalam hal ini ya anggaran kan. Ya kita pahami bahwa alutsista kita kan ya bagaimana sih ya kita nggak usah ya, kita rasakan sendiri lah ya. Kira-kira
gambarannya soal alutsista bahwa memang dibutuhkan dibutuhkan apa sih semua dibutuhkan kesepakatan kita bersama lah, ya kan, pemerintah, DPR. Tadi dibilang beliau bahwa memang bisa nggak sih anggaran itu disisihkan sedikit, kan? Itu sebenarnya kan bisa saja sebenarnya. Kalau itu kan tergantung political will kita aja sebenarnya. Iya, iya. Oke, Bu Kony sendiri melihat Pak Hadi ini lebih fokus kemana sih? Apakah memang visioner ke depan juga sama seperti Presiden Joko Widodo, atau masih berkutat ke 2 tahun ke depan untuk mewujudkan poros maritim ini? Enggak, saya melihat dari apa yang beliau sampaikan, beliau itu udah sangat betul. Saya yang selama ini merasa ya, sejak Presiden bicara tentang poros maritim dunia, siapa nih Kemhan nggak berbicara tentang pembangunan pertahanan poros maritim dunia, Pak Gatot juga enggak gitu, bicara tentang proksi, tentang apa, tapi terus apa gitu. Nah, sementara Pak Hadi itu sangat jelas mappingnya kalau saya perhatikan. Jelas tantangan tadi saya bilang bahwa tentara kita belum terbentuk menjadi tentara poros maritim dunia, itu disampaikannya. Dan tentara poros maritim dunia kan tadi sudah bilang, yang tadinya inward looking menjadi shifting ke outward looking itu nggak mudah gitu. Dan beliau mempersiapkan roadmap ke sana. Kemudian juga beliau menyampaikan tentang tantangan yang paling nyata, misalnya tentang perubahan kawasan. Kan tidak selain kawasan yang dalam berbentuk negara, beliau juga mention tentang bagaimana non negara juga aktif. Gitu. Ada perbandingan yang dia lihat di Suriah, kemudian di Timur Tengah. Lalu bagaimana sekarang sistem cyber kita, kemudian kontrol terhadap sistem alat komunikasi. Karena teknologi komunikasi sudah mahir, sudah canggih, sudah mengintegrasikan orang, tetapi kita tidak punya kendali untuk merem. Ada hal-hal yang harus direm dari Pak sistem Hadi punya yang terlalu terbuka. visi ke situ? Oh, sangat punya, pokoknya sangat ke arah cyber, network centric warfare, dan hal-hal yang berbau teknologi. Nah, tapi saya ingin menambahkan sedikit tentang alutsista tadi ya. Saya rasa Pak Hadi juga sadar betul gitu loh bahwa Presiden itu sangat akan mengedepankan tentang penggunaan industri dalam negeri. Ya. Dan pengembangan industri dalam negeri itu sebenarnya sudah diprioritaskan oleh Kemhan. Ada anggaran dari Kementerian Pertahanan berkisar sekitar 9 triliun per tahun, yang sebenarnya menurut saya penyerapannya itu tidak pas. Karena dipaksakan masuk ke dalam BUMN, yang BUMN-nya sendiri sebenarnya tidak mampu. Nah, tidak mampukah atau nakalkah atau tidak transparankah, nanti mungkin beliau lebih tahu. Iya, nanti Mas Rio boleh bisa jawab ya. ketawa-tawa soalnya. Jadi banyak hal yang menurut saya uang sebanyak itu akhirnya stuck di BUMN yang tidak perform. Ya kan, atau malah misalnya berbohong lah. Contoh misalnya saya harus buka lah PT DI sampai Panglima Gatot percaya PT DI bisa bikin pesawat heli dengan punya rem door. Saya sampai kaget masa Panglima nggak tahu gitu loh. Nah tapi anyway, hal-hal kayak gini menurut saya akan dibetulkan oleh Pak Hadi. Dan bagaimana kemudian Pak Hadi mungkin akan bisa membantu, paling tidak di split dua lah. BUMN setengah, badan usaha milik swasta setengah. Karena percaya atau tidak, kita nggak banyak yang tahu ya. Badan usaha swasta kita tuh ternyata banyak yang canggih. R&D-nya hebat-hebat. Tapi mereka nggak pernah bisa masuk. Atau terhambat untuk masuk karena tadi banyak sekali alokasi itu digeser kepada BUMN karena BUMN kan harus di-feeding terus. Nah kemudian mungkin kasus berikutnya Pak Hadi menerima sekali dampak tentang BUMN kita yang buruk. Berapa banyak heli-heli kita pesanan PT DI atau pesawat-pesawat kita pesanan PT DI itu datangnya bisa terlambat 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan ada pun yang datang terakhir itu saya kalau nggak salah bulan Maret ya di Atang Sanjaya. Itu pesawat datang kemudian langsung grounded karena warantinya habis. Nah, ini kan menyedihkan. BUMN dipaksakan, tapi yang dirugikan Angkatan Udara. Ya kan ini contoh saya ambil dari Angkatan Udara. Terus resikonya apa? Resikonya akan meninggalkan para prawira kita, para prajurit kita gitu. Nah, menurut saya ke depan mungkin Pak Hadi akan mungkin juga mengkontrol itu. Jadi ada tanggung jawab dari BUMN, ya kan? Bukan saja dari ketepatan waktu, tetapi juga tanggung jawab moral bahwa kalau ada apa-apa, misalnya tidak beroperasinya angkatan karena keterlambatan itu harus ada konsekuensinya gitu loh. Sekarang kan nggak ada. Jadi kalau mau diminta konsekuensi atau denda, aduh jangan dong, kita kan BUMN. Lah, kapan mau bikin tentara profesional? Jadi yang masalah pada masa sebelumnya adalah kurang profesionalnya pengembangan industri dalam negeri terkait alutsista ini yang selama ini dikerjakan. Committed, ya. Kurang komitmen. Nanti saya akan bertanya kepada Mas Rio, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tok News akan kembali sesaat lagi.